Nah, secara singkat saya katakan di sini, yang Allah inginkan adalah doa itu harus menjadi nafas hidup setiap kita. Ya, bukan berarti misalnya kita minta kesembuhan, terus kita merengek-rengek sama Tuhan pagi, siang, malam, nanti kita dinasihati. Minta sama Tuhan, pasti suatu saat kamu akan disembuhkan. Nah, itu bukan iman. Ya. Iman mengatakan kita sudah disembuhkan, lalu kita persisten berdiri bahwa itu sudah milik kita, bukan hanya kesembuhan, semua. Kelimpahan, perlindungan, bahkan sampai masa tua kita akan tetap digendong, kita harus berdiri di situ. Ya, nanti setelah ayat ini saya akan kupas bagaimana dasarnya atau bagaimana caranya kita berdiri menjadi persisten yang dimaksud oleh perikop ini. Ya. Makanya saya percaya sekali tidak ada the ministry of prayer dalam gereja Tuhan. Yang ada adalah orang-orang beriman yang berdoa. Ya, minggu lalu saya katakan bahwa doa tidak pernah membuat iman kita bekerja. Iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan, tidak pernah datang dari doa. Semua agama berdoa. Ya, semua, termasuk orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan berdoa, tapi tidak semua pakai iman. Iman membuat doa bekerja sempurna. Karena yang berkenan itu bukan doa. Tanpa doa tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Tidak ada ayat seperti itu. Tanpa iman tidak seorang pun orang berkenan. Ya, saya punya beberapa rekan pendoa, mengklaim dirinya pendoa. Saya sudah ingatkan, pendoa itu adalah semua orang Kristen berdoa. Itu adalah nafas. Tidak boleh jemu, tidak boleh lose heart. Artinya kalau kita berdoa sekarang belum dijawab, nanti malam berdoa lagi, gitu, minta yang lain. Jangan gara-gara satu belum dijawab, sudah berhenti kita berdoa. Nggak boleh begitu, saudara. Berdoa itu adalah bicara kepada Tuhan. Ya, itu nafas hidup. Itu bukan skill, itu bukan spesialis. Ya, kalau kita ngelamar pekerjaan, tanya sama HRD-nya, spesialismu apa? Nafas Pak, atau nafas Bu. Kita ketawain gitu, saudara, suruh pulang langsung. Udah pulang-pulang. Kalau cuma kebiasaan nafas, semua orang bisa bernafas. Ya. Apa pelayananmu? Oh, prayer, dia pendoa. Gak ada saudara pendoa ya. Semua kita harus menjadi pendoa. Ini Tuhan katakan, jadikanlah doa itu nafas hidup. Kenapa harus iman yang diucapkan dalam doa? Ingat, iman itu selalu inline dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan, firman yang aku katakan adalah roh dan hidup. Jadi kalau kita mengucapkan firman, kita menafaskan hidup. Jadi doa adalah betul-betul nafas hidup. Kita tetap harus berdoa. Harus di kamar, Pak. Jangan khawatir, kita punya kamar ilahi. Namanya Kristus. Kita sudah mati, kalau ayat 3, kita tersembunyi di dalam Allah bersama-sama dengan Kristus. Itu kamar ilahi kita. Makanya waktu Tuhan Yesus katakan, kalau kamu berdoa masuk kamar. Kamar yang mana tuh? Masuk ke dalam Kristus. Masuk di dalam belief system Allah. Ya, saya punya teman-teman yang menamakan dirinya pendoa. Dia berdoa untuk Indonesia. Buka cabang doa di mana-mana, menara doa di mana-mana. Tapi di beberapa waktu yang bersamaan dengan itu, dia suka bilang, hati-hati daerah ini sudah hijau, sudah dikuasai agama lain. Apa urusannya? Dia berdoa dan dia menganulir doanya sendiri. Gitu ya. Hati-hati kekristenan, kantong Kristen sudah mulai menurun. Enggak ada urusan, saudara. Kita disuruh menginjil, hidup di dalam Tuhan, beriman, beritakan Injil. Ya, jadi doa kita bisa ucapkan pada saat naik motor, pada saat kita di jalan, kita bisa bicara, Tuhan ini begini, bagaimana caranya? Saya mengalami, saudara. Ya, kita semua pasti mengalami, ada persoalan, bawa kepada Tuhan. Kita mau ambil satu tindakan, bicara, Tuhan saya mau ini sekarang, target saya begini, gimana nih Roh Kudus? Itu bicara, itu doa. Ya. Orang seperti ini bernafas dengan spirit. Ya, lanjut. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ya, ingat, hakim ini bukan representatif dari Allah. Ya, kita tahu semua cerita ini kan. Seringkali kita dinasihati orang, doa sama Tuhan, dia tuh hakim aja mau. Tuhan tuh kayak hakim itu. Yang susah, satu figur yang susah didekati, harus diketuk tiap hari pintunya. Bukan seperti itu ya. Tuhan harus dibujuk-bujuk, itu yang salah persepsi. Pagi ini saya harap kita semua bisa mengerti bahwa Allah kita bukan satu figur yang sulit didekati. Banyak sekali justru kita anak-anak Tuhan membuat Allah itu sebagai figur yang unpredictable.
Padahal dia adalah figur yang paling predictable. Karena perkataannya adalah belief systemnya atau disebut iman. Iman itu adalah hukum. Hukum itu sudah pasti outputnya. Semua hukum. Masuk ayat 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Nah, ini perlu kita perhatikan pelan-pelan ya. Di situ ada seorang janda yang selalu datang, ya. Di sini muncul pengertian dia datang berkali-kali. Ya. Coba di switch ke King James kita lihat kalimat aslinya ya, yang lebih mendekati. Dia tidak datang siang malam, dia datang hanya satu kali. Ya. Ada seorang janda in that city, she came unto him saying. Jadi waktu dia datang, dia berkata, belalah aku akan hakku. Di sini dikatakan, ya, belalah hakku terhadap lawanku. Dia tidak bilang masalahku, aku diganggu orang, aku dikejar orang, aku tidak punya apa-apa, tidak. Ini sangat umum. Dia berdiri di atas satu keyakinan bahwa dia minta pembelaan. Tapi perhatikan kalimat ini yang kita suka salah paham. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara silakan pilih. Ya, tapi saya memilih pengertian yang saya dapat ini. Ya. She came unto him saying. Jadi waktu dia datang, dia berkata. Tidak ada indikasi di sini bahwa dia datang berulang-ulang. Siang, malam, pagi, besok tidak ada. Ini persis sama dengan wanita yang mengalami pendarahan ketika mendekati Tuhan Yesus. Dia tidak datang siang malam. Dia mendekati jubah Tuhan Yesus, saying, kata saying yang dipakai adalah lego. Sama persis. Lego itu adalah membentuk perkataan dengan yakin bahwa apa yang dia katakan pasti dapat. Kalau ku jamah jubahnya aku sembuh. Ini persis kejadiannya, mirip sekali. Kata-kata yang dipakai juga mirip. Jadi hanya satu kali datang dan dia berkata. Ya, lanjut, bahasa Indonesia aja. Ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Nah, di sini ada lagi pengertian yang bisa deviasi. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya. Bahasa Inggrisnya, dia tidak memperdulikan untuk beberapa waktu atau beberapa saat. Tidak berkata beberapa hari atau beberapa minggu. Kemudian ia berkata dalam hatinya. Perhatikan ini terjadi di dalam hati si hakim yang lalim. Walaupun aku tidak takut Allah dan tidak menghormati seorang pun, confirm ya, hakim ini bukan representatif dari Allah. Jadi kejadian ini terjadi instan dalam satu kali kejadian. Beberapa saat lamanya dia menolak, kemudian terjadi dialog dalam hati dia, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, ayat 5, namun karena janda ini menyusahkan aku, memberikan trouble, nah perhatikan, yang memberikan masalah kepada hakim ini adalah perkataan dari janda ini, dari wanita ini. Ya, jadi kita harus kasih masalah buat iblis dengan perkataan kita. Nanti saya akan uraikan lebih dalam bagaimana orang yang bisa memberi masalah kepada iblis. Saudara setuju kita akan kasih dia masalah? Kalau dia melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita, kita kasih dia masalah dengan berdiri tegus di atas janji firman Tuhan supaya dia trouble di dalam hatinya. Itu hanya perkataan iman. Ya, perkataan iman itu kasar di dunia spirit karena itu mengganggu roh jahat. Tapi kalau tidak mengganggu roh jahat, ya, perkataan itu kita perlu lebih dalam lagi dalam firman. Ingat, reputasi kita dikenal di alam roh. Ya, 10 anak sekewa yang mengusir setan diketawain bahkan ditelanjangi oleh roh jahat. Reputasi kita sangat dikenal. Nah, membangun reputasi ini tidak mudah juga tidak sulit, tapi mustahil tanpa Kristus. Makanya kita harus punya attitude, berdiri di atas firman. Ya. Supaya jangan terus saja ia datang, di situ ada terus saja continue. Ya, kata continue di situ adalah sikap akhir atau ini terpaksa saya pindah ke cerita lain ya. Di ayat 5 ini saya perlu bedah betul-betul. Ya, ada kata continue. Coba switch ke King James. King James bilang begini, namun because this widow troubled me, ya, dia troubled, kasih trouble sama iblis ya.
I will avenge her, aku akan membela dia, lest by her continual, ada kata continual, ini dia. Kata continual di sini ternyata artinya kata sikap final, tidak bisa dirubah. Jadi kalau kita baca firman, lalu kita lihat fakta, mana yang kita pilih sebagai final. Begitu kita pilih final firman Tuhan, itu yang mengganggu iblis. Ya. Kalau kita tidak final dengan firman Tuhan, masih bilang, benar gak ya Tuhan ya? Kemarin aja doa saya belum dijawab. Yang ini dijawab, kita belum final tuh. Itu tidak akan mengganggu iblis. Ya, saya akan buktikan bahwa continual itu adalah final. Saudara pernah dengar Alkitab mengatakan, atau Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, karena itu hendaklah kamu sempurna, sebab Bapamu yang di surga sempurna. Pernah dengar ya? Lalu orang bilang, wah kalau Tuhan Yesus yang suruh pasti kita bisa sempurna. Sebentar dulu saudara. Tanpa Kristus kita tidak bisa sempurna. Kata sempurna yang dipakai di situ adalah teleios. Teleios itu adalah brought to end atau membawa kepada akhir. Nah uniknya teleios ini dipakai oleh Tuhan Yesus pada waktu dia disalib. Dia bilang tetelestai. Tetelestai itu berasal dari kata yang sama. Sudah sempurna. Jadi kalau kita bicara sempurna, hendaklah kamu sempurna dengan pekerjaan yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Apa yang di kayu salib untuk menebus dosa kita, menyembuhkan penyakit kita harus masuk ke dalam pekerjaan itu. Karena kita ini buatan Allah, kata Efesus 2 ayat 10. Ya, kita ini buatan Allah, coba Efesus 2 ayat 10. Ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kata melakukan itu kurang tepat terjemahannya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata melakukan untuk melakukan pekerjaan baik, terjemahan yang benar begini. Di King James bilang, ini buatan Allah, disiapkan Allah unto good works. Kita disiapkan untuk masuk ke dalam tetelestai, unto good work, ya betul ya kata King James bilang begitu ya. Created in Christ Jesus unto good work. Nah, good works ini adalah ini yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu dia disalib. Dia katakan sudah selesai tetelestai atau telos. Ya. Jadi Kristus menyelesaikan semuanya. Sebelum Kristus disalib, dia katakan, hendaklah kamu teleios sempurna sebab Bapamu sempurna. Lalu Tuhan Yesus naik ke kayu salib, telos, tetelestai, maka hendaklah kamu seperti itu sebab kita ini buatan Kristus diciptakan untuk semua. Jadi kesembuhan kita, pemeliharaan Allah terhadap kita itu selesai di kayu salib. Ya, seringkali cerita ini dibalikkan menjadi perbuatan baik. Kalau Tuhan sukses, kita harus sukses. Sukses apa dulu pertanyaan? Setiap orang hidupnya beda-beda. Profesinya beda-beda. Tetapi satu hal yang harus terjadi sama kita adalah kesempurnaan Kristus. Pekerjaannya menjadi bagian hidup kita. Nah, itu sebabnya kita perlu belajar tentang Kristus dalam semua bidang apa yang Tuhan selesaikan. Kita pelajari supaya kita bisa berdiri di hadapan dalam hidup ini, bersikap seperti janda itu tadi, continual, di situ kata telos yang dipakai. Unik ya, kata continual di situ adalah telos. Jadi perkataan janda ini kepada hakim yang lalim itu, dia berkata final, aku harus dapatkan keadilan. Itu yang membuat hakim itu trouble. Harusnya setiap anak Tuhan seperti itu. Ya, makanya saya katakan, doa memang fasilitas dari Tuhan untuk kita mendapatkan jawaban, tapi tidak semua doa penuh kuasa. Doa yang tidak pakai firman Tuhan itu akan merusak belief system kita. Kalau kita kebiasaan seperti itu. Nah, makanya hati-hati kalau ikut acara doa. Ini saya bikin disclaimer dulu ya. Saya ucapkan ini untuk jemaat di Cibubur City Blessing yang offline maupun yang online. Hati-hati ikut acara doa. Kalau acara doa itu tidak sama dengan firman Tuhan, misalnya teriak-teriak, oh Tuhan selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Saudara malu-maluin doa kayak gitu. Indonesia sudah diselamatkan, kita harus berjalan memberitakan Injil, memberitakan keselamatan.
Ya, sama dengan kita teriak-teriak minta kesembuhan, Tuhan sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan. Tuhan sudah menyembuhkan, kita work out kesembuhan itu. Ya. Kadang-kadang dalam doa, beberapa orang lebih berani mengucapkan bahwa Tuhan Roh Kudus, Engkaulah yang sanggup menyelamatkan bangsa ini. Tuhan selamatkan bangsa ini, karena Engkau yang sanggup. Saya percaya surga bilang, yang kusuruh bukan Roh Kudus, tapi kamu. Berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, itu dibolak-balik. Nah, itu mematikan iman kita. Ya, makanya minggu lalu saya katakan, saya perlu diulang lagi. Kalau kita ingin berdoa, sesuatu yang sulit kita percaya, jangan berdoa dulu. Cari dulu jawabannya dalam firman, kita berdoa setelah iman datang, iman akan membuat doa bekerja. Doa apapun, permintaan apapun, yang jangan berdoa sesuatu yang sulit kita percaya. Kalau kita tidak percaya, sudah selesai, nggak akan bisa. Kita akan mix fakta dengan firman. Kita lihat firman, tapi kita belum percaya, kita akan mix fakta. Ya. Coba buka Ibrani 4 ayat 2. Salah. Ya, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna, tidak mendatangkan profit, karena tidak bertumbuh atau karena tidak mix, bahasa Inggrisnya, bersama-sama dengan iman dengan mereka yang mendengarkan. Artinya mereka tidak beriman, mereka tidak percaya, yang mereka mix adalah perkataan Tuhan dengan fakta. Ya, Tuhan bilang masuk ke tanah perjanjian, tapi yang mereka mix adalah fakta. Harusnya kita tidak berjalan dengan fakta, tapi dengan iman. Fakta dengan firman di mix tidak menghasilkan apa-apa. Ya, mereka bilang bahwa tanah itu baik memang, tapi banyak raksasanya. Kita belalang. Ya. Mungkin kita ada yang pernah mengalami, misalnya kita mengalami judgment dari dokter. Dokter katakan ini, itu. Ya, parah penyakit kita. Ya. Itu fakta, dokter tidak salah, saudara nggak bisa salahin dokter, itu fakta kok. Ya. Tapi kalau kita campur oleh bilur Kristus, kita sudah sembuh. Tapi dokter mengatakan ini penyakit ini misalnya adalah penyakit pembunuh nomor 1 di dunia. Lalu kita mix itu firman dengan perkataan dokter, nggak akan jadi apa-apa. Ya. Kita harus mix itu dengan iman. Nah, untuk berdiri dengan iman, kita harus tahu banyak firman Tuhan, belajar, membacanya dengan jangan dari pewahyuan orang, termasuk dari pewahyuan gembalanya, jangan. Harus kita punya waktu sendiri, sehingga kita bisa, akhirnya kita bilang, ya ini yang benar. Begitu kita katakan ini yang benar, setiap kali kita berkata itu final. Yang disebut dengan continual, final, telos. Itu yang bikin iblis trouble, terganggu pikirannya dengan sikap-sikap anak Tuhan. Sehingga setiap kita bangun pagi, iblis sudah bilang, aduh masalahku datang lagi, udah bangun dia. Dia sudah siap mendengar perkataan-perkataan kita yang sifatnya final. Oke ya, balik ke Lukas pasal 18 tadi. Ini tidak bisa instan Bapak-Ibu Saudara ya. Final dengan semua firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu adalah keputusan akhir. Harus kita pegang. Oke, ayat 6. Kata Tuhan, camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ya, camkan, jadi perhatikan apa yang dikatakan hakim yang lalim. Hakim yang lalim itu bukan Tuhan Allah. Jadi perhatikan bahwa musuh kita itu terganggu. Itu ya, jangan jadi kita yang terganggu. Kok tuh doaku belum dijawab Tuhan, kita yang terganggu, musuh kita yang terganggu. Jadi saya ingat cerita pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu mereka melewati Laut Merah, lalu mereka mengarahkan orang-orang Amori, lalu perbuatan Tuhan dahsyat. Setelah mereka sampai di perbatasan, itu sebetulnya kota yang akan mereka masuki itu sudah gemetar. Sudah gemetar. Tapi karena si bangsa Israel ini hanya 2 orang yang percaya, yaitu Yosua dan Kaleb, maka akhirnya yang bangsa yang akan dikalahkan di tanah Kanaan itu gemetar, mereka gemetar, dua-dua gemetar. Akhirnya pisah-pisah, tidak terjadi pertempuran itu. Dari mana kita tahu mereka gemetar tanah itu? Setelah 40 tahun Yosua dan Kaleb masuk ke dalam dinding Yeriko, si perempuan yang menerima kedua mata-mata Israel ini yang cerita, sebetulnya dulu kami gemetar. Gitu ya. Tapi karena bangsa Israel gemetar, tidak terjadi, dua-dua gemetar. Ya. Kenapa? Karena dimix dengan fakta.
Jadi iblis sudah gemetar, jangan kita ikut-ikutan gemetar, saudara. Fakta itu saya akui membuat kita gemetar. Fakta-fakta yang jelek itu membuat kita gemetar. Tapi kan kita punya firman Tuhan, punya fakta lain yang disebut dengan bukti, evidence, yaitu iman, belief system Allah. Evidence atau iman ini adalah sertifikat. Dalam Amplified dikatakan sertifikat. Kita punya bukti bahwa kita menang. Nah, itu yang kita pertahankan, itu menjadi final word atau kata-kata yang final sifatnya, yang Alkitab mengatakan continual, itu tidak akan berubah. Nah, itu yang membuat iblis gemetar. Ya, kembali lagi, perhatikan, camkan apa yang dikatakan hakim yang lalu. Kasih perhatian ya. Setelah kasih perhatian, lalu dilanjut lagi oleh Tuhan Yesus. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, ini yang muncul kata siang malam. Seolah-olah kita gedor Tuhan tuh figur yang sulit sekali didekati. Minta satu aja susah banget dapat jawabannya. Itu kan impresi yang muncul kan? Padahal konteksnya adalah jadikan doa itu adalah nafas hidup. Dia bukan figur yang sulit didekati. Dia bukan orang yang unpredictable. Bahkan Yesus atau Allah Bapa kita adalah Bapa yang paling predictable. Karena perkataannya tidak pernah bohong. Saya bayangkan begini, pada waktu Tuhan Yesus katakan, Ibrani katakan bahwa dia adalah imam besar pengakuan kita. Nah, saya bayangkan pada saat kita berdoa misalnya, saya berdoa lalu belum dijawab. Ya. Lalu saya tahu firman bahwa dia adalah imam besar setiap pengakuan kita untuk Tuhan Yesus sampaikan kepada Allah. Kita ini perkataan ini ditulis karena keterbatasan kita sebagai manusia. Ingat ya, Yesus dan Allah itu tetap satu, pribadi yang satu. Lalu saya berdoa misalnya, Tuhan Yesus saya minta ini, saya perlu ini, dan firman-Mu mengatakan seperti ini. Terus belum dijawab. Saya datang lagi sama Tuhan. Kan dibilang di sini kan berseru siang malam. Jadi karena pengertian kita salah, pikiran kita terikat, maka cara kita juga salah. Datang lagi. Tuhan, aku sudah berdoa seminggu, siang malam seperti ini belum dijawab. Mengapa Tuhan? Lalu Tuhan Yesus bilang sama bapaknya, Bapak katanya dia sudah berdoa siang malam belum dijawab, ada apa? Maka Bapak jawab, itu bukan perkataan saya. Biarin aja dia seperti itu, bukan perkataan saya. Perkataan saya, percayalah pada saat kamu berdoa, kamu sudah terima. Tuhan Yesus gak mungkin berdebat sama Bapak. Dia bilang, ini serius loh, ini anak kita nih gembala ini. Gembala ini dia udah tinggalin pekerjaan. Gak ada istilah gitu, saudara. Gak akan dibela sama Tuhan Yesus. Karena dia imam besar dari pengakuan kita atau confession yang homologos sifatnya. Satu kata. Kalau gak satu kata, Tuhan gak akan berdebat dengan Allah. Nah ini yang suka orang salah kaprah. Kalau sudah gembala, jemaatnya banyak, doanya gak dijawab, malah pulang ke surga, maka dia bilang, oh dia gembala, oh dia anak Tuhan. Doanya aja gak dijawab. Satu lagi ngomong, oh dia anak Tuhan. Bayangkan satu komunitas ngomong yang sama, membesar-besarkan masalah, maka masalah itu menjadi milik gereja setempat. Itu yang kita hindari, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau ada satu belum dijawab doanya, kita nggak boleh langsung bikin teologi baru. Tetap kita pegang firman Tuhan, final sifatnya. Sehingga iblis itu nanti nggak punya kesempatan untuk mengganggu setiap kita. Nah, firman Tuhan tidak pernah bohong. Kalaupun tidak dijawab, sampai orangnya pulang ke surga, enak kok pulang ke surga malah gitu ya. Terus dia bilang, Tuhan kok saya nggak dijawab? Paling Tuhan Allah bilang begini, lihat kitab Roma bilang apa? Aku selalu benar kalau aku dihakimi terhadap firmanku. Aku nggak pernah salah. Makanya Tuhan katakan, cari, belajar. Gitu ya. Kita seringkali salah pengertian bahwa Tuhan itu berdaulat, segala sesuatu dilakukan oleh Tuhan. Tuhan berdaulat. Ini konsep yang mematikan dalam gereja Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi itu adalah kedaulatan Tuhan. Kita salah menerjemahkan kata kedaulatan seolah-olah Tuhanlah yang mengatur semuanya. Kalau Tuhan berdaulat, hidup kita nggak akan berantakan. Tidak akan ada masalah. Perhatikan hidupnya Tuhan Yesus. Ya, kita belajar minggu lalu orang sukses. Tuhan Yesus ditentukan sukses, tapi dia bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak mendengar Bapa bicara. Tidak pernah hidup Yesus berantakan. Sekalipun dia dikepung masalah, dia lepas. Hanya satu masalah yang dia nggak mau lepas, yaitu kayu salib. Ya. Jadi seringkali kita bilang hidup kedaulatan Tuhan, tapi kita kurang mengerti bahwa Tuhan ingin kerjasama dengan kita. Kita bukan robot. Lalu orang suka pakai ayat, dia tidak lalai menepati janji. Pada waktu Paulus ditegur oleh Tuhan Yesus, ya,
Dia jatuh lalu buta. Kenapa Allah harus pakai Ananias? Kenapa nggak langsung aja disembuhkan? Nggak ada yang dilakukan Ananias kok, cuma tumpang tangan lalu selesai. Lalu Paulus dirawat. Habis operasi mata dia lawat di situ. Matanya nggak bisa lihat kan? Kenapa harus ngomong sama Ananias? Karena itulah Allah kita, dia perlu kita. Ada beberapa ayat lagi. Pada waktu anak-anak Tuhan mau dianiaya, kenapa harus dia pakai orang lain? Untuk memberitakan bahwa Yesus adalah domba Allah, kenapa harus pakai Yohanes? Memang Allah seperti itu. Jadi kalau kita bilang semua Allah yang melakukan, enggak juga. Allah di dalam kita akan melakukan segala sesuatu. Makanya kita mau nggak dipakai Tuhan. Ya, kan sini dibilang, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, kata binasa di situ adalah pulang sebelum waktunya. Nah, ayat ini menimbulkan kesan bahwa Tuhan yang atur semuanya. Ya. Tapi coba kita balik ke ayat 1, 2 Petrus. Ini konteksnya apa sih? Tuhan tidak lalai menepati janjinya, apa konteksnya? Ayat 1 bilang, saudara-saudara kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Ayat 2. Ya. Supaya kamu mengingat perkataan yang diucapkan nabi-nabi kudus, firman Tuhan. Jadi kita harus kembali kepada firman. Dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang disampaikan oleh rasul-rasul. Ini semua bicara firman Tuhan. Kalau kita menyimpan firman Tuhan, memiliki firman ini, maka Allah tidak akan lalai menepati janjinya. Tapi kalau kita nggak dengar saat ayat 1, ayat 2, kita bisa anggap dia lalai, lalu kita bikin teologi baru, kita katakan bahwa Allah berkehendak lain. Itu lebih jahat lagi perkataan, udah nggak ngerti firman, bikin firman sendiri untuk Allah. Jadi kalau kita tidak kembali kepada firman, lalu kita kutip ayat 9 tadi, tenang aja, Allah tidak lalai. Dia tahu segala akan menjadi kebaikan bagi kita. Stop. Segala sesuatu akan menjadi kebaikan bagi yang mengasihi. Apa definisi mengasihi Tuhan? Ya ayat 1, ayat 2 ini. Memperhatikan firman. Dari mana Pak Cipin? Itu asal nyambung-nyambung aja. Enggak. Yohanes 14 ayat 21 katakan, barang siapa memiliki firman, dan menyimpannya dalam hati, maka dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku akan mengasihi. Ya, maka khotbah-khotbah atau uraian firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah menerima kita apa adanya, itu nggak benar, saudara. Allah mengasihi kita apa adanya, betul. Tapi kalau kita tidak merespon kasih Allah, kita nggak dapat apa-apa. Allah kirim, tapi kita tidak akan menerima. Bahkan penulis pengajar grace atau kasih karunia di dalam Alkitab, Paulus mengatakan dengan berani, 1 Korintus 15, 1 Korintus pasal yang terakhir, terkutuklah mereka yang tidak mengasihi Tuhan. Paulus tidak mengutuk. Paulus mengatakan ada kutuk di dunia. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, tidak simpan firman, maka kita berjalan dengan fakta di bawah, kutuk. Masih ada sampai sekarang. Tapi di orang Kristen nggak ada. Karena orang Kristen ditebus dari kutuk, ditebus dari dosa. Yesus tidak menebus dosa, menebus orang Kristen. Ditebus, diangkat, ditaruh di surga. Yang ditebus, yang diangkat. Waktu saya khotbahkan ini pertama kali, ada seorang menegur saya. Jangan ucapkan itu, Yesus menebus dosa. Gak pernah Yesus menebus dosa. Yesus menebus manusia dari dosa. Yang dibawa manusianya, disembunyikan di dalam Allah, di dalam Kristus. Kalau kita nebus emas, yang kita bawa pulang bukan tokonya, saudara, emasnya. Betul ya? Kita tebus emas, kita bawa pulang emasnya, bukan tokonya. Tuhan Yesus tebus manusia, yang dibawa adalah manusianya. Kutuknya ada, makanya ini bukan kata-kata ancaman ini pemberitahuan. Kalau kita tidak mengasihi Allah, tidak berusaha bergaul dengan firman Allah, hati-hati ada kutuk. Kita bisa kena. Makanya jangan sampai kena masalah dulu, baru berdoa, cari puasa, cari perjamuan, telat. Saudara. Jadikan habit. Ya. Kita selesaikan. Oh ayat 7. Ayat 7 belum ya.
Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang berseru yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat terakhir, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman? Ini kata kuncinya. Ada iman atau tidak? Iman itu apa? Iman itu final word. Itulah yang digambarkan oleh janda yang insignifikan, tidak diperhitungkan di kota itu, seorang wanita yang mungkin sudah tidak dianggap, tapi kok berani berdiri dengan final word, bela aku. Mengganggu perasaan hakim, itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini. Ada nggak orang-orang seperti ini yang berani berdiri dengan final word? Siapa orang ini? Ya idealnya adalah orang-orang dalam gereja Tuhan. Karena gereja diberi 5 jawatan, rasul, gembala, nabi, pengajar, penginjil, supaya mereka unity in faith, sehingga perkataan anak-anak Tuhan di gereja itu final. Kalau mereka sakit, tidak cari gembala, tidak cari pengerja, bisa berdoa sama-sama, nggak apa-apa, kita bisa sepakat ya. Tapi yang di pikirannya, aku tidak boleh kena penyakit ini. Kalaupun kena penyakit, kita tidak mendinai atau kita tidak menyangkal penyakit, tapi kita menyangkal legalitasnya tinggal di tubuh kita. Kita berdiri di atas firman Tuhan, kita katakan ini final word. Maka perkataan kita ini kasar di dunia roh terhadap setan dan semuanya. Karena memang kita dikasih senjata bukan untuk mukulin mereka. Kita buka Efesus pasal 6. Karena terlalu banyak anak-anak Tuhan yang pakai senjata yang dikasih itu mukulin setan. Kami ikat roh jahat, kami tengking, kami tusuk dengan pedang roh. Si roh jahatnya udah ampun. Terus dia nggak berbuat apa-apa, cuma ngikat-ngikat doang. Udah diikat, roh jahat bilang, terus mau diapain aku udah diikat begini. Dia sendiri nggak percaya dengan kesembuhannya, dengan keberhasilan dalam Tuhan. Efesus pasal 6. Ayat 10. Akhirnya, Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Ya, kita ngerti firman Tuhan, kita ngerti otoritas. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, ini Pak, ada senjata Allah. Oke, kita pakai ya. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bahasa Inggris bilang supaya kita bisa berdiri. Ya. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, ini melawan roh-roh jahat. Ya, ini dia yang sering salah pengertian, ayat 12. Nah, biarkan ayat 12 Alkitab, Bapak Ibu Saudara, biar di situ ayat 12, dan saya minta tolong multimedia pindah ke Kolose 2 ayat 15. Apa yang dikatakan mengenai musuh kita itu? Kolose 2 ayat 15 mengatakan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, sama ya. Di sini lawan kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia. Ia sudah melucuti semuanya, menjadikan tontonan umum dalam kemenangan atas mereka. Jadi lawan kita ini memang mereka, tapi sudah kalah. Orang nggak usah diapa-apain lagi, nggak usah diikat-ikat. Udah lemah dia. Oleh sebab lawan kita adalah yang sudah kalah, tapi masih bisa membohongi kita, masih bisa memblow up sesuatu yang tidak benar. Balik ke Efesus 6 ayat 13. Sebab itu, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan musuh yang kalah itu, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan, bahasa Inggrisnya withstand atau berdiri, dan tetap berdiri, kata berdiri berkali-kali diucapkan, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran, berdiri tegap, berikat pinggang perkataan kebenaran, ya, kemudian berbaju zirah keadilan, righteousness. Kemudian kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Jadi memberitakan Injil adalah salah satu senjata. Bukan doa sana, doa sini, menara doa segala macam. Itu hal yang baik ya. Saya tidak anti itu. Tapi kita jangan deviasi dengan itu. Kemudian dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Nah, itu harus perhatikan senjata yang dikasih. Itu nggak ada hubungannya dengan melawan iblis. Pertama, ya, ikat pinggang kebenaran. Perkataan kita ini harus sama dengan firman Tuhan. Final word. Kemudian
Kita punya hati dilindungi oleh iman, sehingga kalau ada panah perkataan yang lain, yang sifatnya fakta, itu akan teredam dengan sendirinya dengan apa yang kita percayai. Lalu ketopong kita, di sini pakai ketopong, ya. Ketopong itu adalah di 1 Tesalonika 5 ayat 8 dan 9, ketopong adalah pengharapan. Kita berharap, kita tahu pengharapan kita itu benar, yaitu iman, substansinya, sehingga semua perkataan iblis yang sudah kalah itu tidak bisa mempengaruhi kita, sehingga kita tetap berdiri. Final word, perkataan kita itu final. Itu yang bikin iblis terganggu. Jadi kalau kita lihat di ayat ini, konteks ini, tidak ada satupun senjata yang dipakai untuk mengalahkan iblis, tapi menjaga kita. Kita yang perlu dijaga. Iblis sudah kalah. Ya. Satu lagi, 2 Korintus 10. Di 2 Korintus 10, ada lagi senjata yang dikasih. Ayat 3, 2 Korintus 10 ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Wah, dahsyat ya. Kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng atau stronghold. Itu bukan iblis. Stronghold adalah pola pikir yang dibentuk oleh iblis. Jadi jejaknya iblis di situ. Pola pikir kita. Ya, dulu ada istilah right believing, right doing. Ternyata belum tentu. Right believing, beranikah kita bertindak atas dasar yang kita percaya? Baru kita right doing. Karena banyak orang right believing, tapi hidupnya banyak juga komprominya. Right doingnya nggak right juga. Banyak. Karena nggak berani mengambil right believing itu sebagai final word. Kita harus berani. Ya. Kita semua tahulah, kita mudah sekali terganggu. Ya. Believing kita mesti right, doing kita juga harus dari believing kita. Karena apa yang kita percaya itu membuat kita berbuat benar. Itu harus imbang. Ya. Jadi ingat, Tuhan tidak lalai. Iya, kalau kita yang lalai, ya Tuhan juga kita terkesan lalai. Mengasihi Dia, menyimpan firman itu wajib. Ada orang mengatakan ikut hukum Taurat sulit, 613. Ikut Tuhan, ikut perjanjian baru lebih mudah, cuma 2 hukumnya. Kasih Allahmu, kasihi sesamamu. Itu juga error, saudara ya. Ikut Tuhan Yesus itu perintahnya lebih banyak. Tinggal googling aja. Berapa perintah dalam perjanjian baru? 1000 lebih. Itu dia bilang, sempurnalah kamu karena Bapamu sempurna. Itu salah satunya. Kalau kita sudah salah berpikirnya, kita sudah bilang, aduh berat. Mana bisa kita sempurna? Yang dimaksud sempurna bukan perbuatan kita. Masuklah ke dalam kesempurnaan itu. Ya, supaya kita tahu apa artinya kesempurnaan itu. Oke, kita akan perjamuan kudus.